Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok yang berjudul aplikasi anti plagiarisme. Membuat aplikasi anti plagiarisme adalah sebuah tugas yang kompleks dan membutuhkan waktu yang matang. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat aplikasi anti plagiarisme. Yang pertama adalah riset dan analisis, yaitu pahami teknologi dan yang pertama adalah pelajari jenis-jenis plagiarisme yang ada di yang umum. Yang kedua adalah kenali alat-alat dan teknologi yang domain pada aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah patuhi hukum yang berlaku yang secara umum. Untuk langkah kedua dalam kita membuat aplikasi yaitu tentang konsep dan perencanaan. Konsep itu sendiri ada 3. Yang pertama itu kita harus tahu nih target dari aplikasi yang akan kita buat itu siapa. Misalkan target dari aplikasi plagiarisme ini yang pertama itu adalah misalkan pelajar, habis itu penulis ataupun institusi pendidikan yang lain seperti kita, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Yang kedua yaitu tentang fitur-fitur yang harus ada. Misalkan di plagiarisme, fitur-fitur yang harus ada itu misalkan nilai kecocokan, nilai kemiripan, resiko plagiarisme dalam bentuk persen. Dan juga misalkan contohnya di aplikasi Turnitin itu ada fitur warna. Jadi di setiap artikel yang kita ambil itu akan berbeda-beda warna. Langkah yang ketiga yaitu tentang desain dan aplikasi. Nah, desain aplikasi ini ada 2. Yang pertama itu desain dan aplikasi pengguna dan pembuat itu intuitif. Maksud dari intuitif itu ada komunikasi antara pengguna dan pembuat. Tidak harus secara langsung, bisa dari langkah-langkah atau syarat-syarat yang udah dibuat oleh pengguna di akhir kalimat, akhir aplikasi. Yang kedua yaitu aplikasi yang dibuat itu haruslah tertata rapi. Misalkan dia tidak membingungkan cara penggunaannya. Terima kasih. Langkah keempat adalah pengembangan. Pengembangan terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah pemilihan platform. Pemilihan platform tersebut bisa dipilih lewat web, website, atau desktop dengan bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kedua adalah implementasikan algoritma pendeteksi plagiarisme. Yang ketiga adalah membangun sistem penyimpanan pengembangan yang besar. Langkah kelima, deteksi plagiat. Pertama, membuat algoritma yang mampu membandingkan teks yang diuji dengan data referensi. Yang kedua, pertimbangkan metode pengenalan pola, analisis, dan sintaksis. Langkah keenam, antarmuka pengguna. Pertama, implementasikan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Yang kedua, izinkan pengguna untuk mengunggah atau memasukkan teks yang ingin diperiksa atau diuji. Langkah 7. Laporan hasil. Laporan hasil mencakupi 2 hal. Yang pertama, sediakan laporan hasil yang mencakup presentasi kesamaan dengan sumber-sumber referensi. Yang kedua, jelaskan hasil dengan jelas kepada pengguna. Langkah ke-8, pengujian. Pengujian itu mencakupi 2 hal. Yang pertama, uji aplikasi secara menyeluruh dengan berbagai jenis teks dan skenario. Yang kedua, perbaiki bug dan peringkat akurasi deteksi plagiat. Langkah yang ke-9 yaitu kepatuhan hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya plagiarisme, pastikan aplikasi Anda mematuhi hak cipta dan privasi data pengguna. 10. Penggunaan aplikasi. Sediakan tutor atau panduan bagi pengguna tentang cara menggunakan aplikasi yang benar. 11. Pemasaran. Promosikan aplikasi Anda kepada target pengguna Anda seperti lembaga pendidikan, penulis, atau pelajar. Langkah nomor 12 yaitu dukungan pelanggan. Sediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif supaya dapat membantu pengguna yang terkena masalah. Selanjutnya adalah contoh aplikasi anti plagiarisme. Terdapat 8 aplikasi. Yang pertama, aplikasi Turnitin. Aplikasi Turnitin ini merupakan salah satu aplikasi plagiarisme yang sangat banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Contohnya dosen, penulis, mahasiswa, bahkan pelajar. Nah, di aplikasi ini sebenarnya merupakan aplikasi berbayar tetapi sangat akurat.
Di dalamnya itu terbagi menjadi ada persentase plagiarisme, ada warna-warna untuk artikel-artikel yang diambil juga, dan sebagainya. Aplikasi yang kedua yaitu Grammarly. Grammarly adalah alat cek tata bahasa dan ejaan yang memiliki fitur pendeteksi plagiarisme dalam teks. Aplikasi ini dapat memberikan saran dan perbaikan tata bahasa. Yang ketiga ada aplikasi Copyscape. Copyscape yaitu alat online yang memungkinkan pemilik situs untuk memeriksa konten mereka terhadap konten yang serupa atau dicuri dari situs web lain. 4. Plugscan. Plugscan adalah alat yang digunakan di lembaga pendidikan dan bisnis untuk mendeteksi plagiarisme dalam makalah, laporan, dan konten digital lainnya. Ini memberikan laporan deteksi yang tinggi. 5. Unicheck adalah aplikasi anti plagiarisme yang terintegrasi dengan beberapa platform manajemen pembelajaran atau LMS. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk memeriksa pembelajaran mahasiswa. Aplikasi keenam Plagiaris CheckX. Plagiaris CheckX adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal di komputer. Ini membantu mendeteksi plagiaris dalam dokumen teks, makalah, dan konten web. Aplikasi yang ketujuh adalah Plagiarisme Hunt. Adalah alat online untuk mengidentifikasikan plagiarisme dalam bentuk teks, dan hal ini memberikan laporan deteksi yang mudah dimengerti. Yang kedelapan, Quetex. Quetex adalah aplikasi online yang memeriksa atau mendeteksi plagiarisme yang ada di aplikasinya. Nah, dan itulah definisi dari aplikasi anti plagiarisme dan jenis-jenis plagiarisme serta contohnya. Dan itulah sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.